أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini adalah pertemuan pertama untuk belajar kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Muallif mengatakan babul kalam. Al-kalamu, dilihat kitabnya ya. Kita baca dulu kitabnya supaya kita ingin memahami kitab langsung. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta'u. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Muallif di sini memulai dengan babul kalam. Apa di sini? Kenapa babul kalam? Pertama, pertanyaan kenapa babul kalam? Karena kita ingin bicara bahasa Arab, kita ingin menulis bahasa Arab, kita ingin membaca bahasa Arab. Standar bicara adalah dengan memakai kalam. Minimal kita bicara dengan memakai satu kalam. Jadi dalam bahasa Arab itu susunan atau unsur bahasa yang pertama harfun, di sini alif sampai ya, huruf. Nah, yang kedua kalimatun al-misal zaidun. Nah, huna kalimah min al-huruf, harfun wa harfun asbaha kalimah. Zaid harfun, ya harfun, dal harfun, zaidun kalimah. Nah, wa indana yang keempat kalam. Kalam itu rumusnya kalimatun zaid kalimah. Kalimatun asbaha kalam. Al-misal zaidun qaimun atau qama zaidun. Qama kalimah, zaidun kalimah. Idzan al-kalam huna muradifuhu apa muradif jumlah mufidah? Jumlah mufidah muradifnya kalam. Apa muradif kalam? Kalam jumlah mufidah. Dan kalam jumlah mufidah kalau bahasa Indonesia disebut kalimat. Kalimat disebut kata, huruf disebut huruf. Nah, kalau bahasa Indonesia alif sampai Z, tapi bahasa Arab alif A sampai Z. Kalau bahasa Arab alif sampai ya. Sampai di sini muqaddimah babul kalam. Taib. Lalu muallif mengatakan apa syaratnya kalam? Kalau kita mau bicara harus punya kalam. Nah, apa syarat kalam? Bagaimana kita membuat kalam? Kata muallif, lihat kitabnya, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Cara membuat kalam di kitab Matan Jurumiyah adalah halus, lafzun murakkab mufidun bil wad'i. Nah, yang pertama harus lafzun, yang kedua harus murakkab, yang ketiga harus mufid, yang keempat harus bil wad'i. Apa maksudnya? Satu kalam dalam bahasa Arab harus memenuhi 4 syarat ini. Ini disebut sebagai syarat kalam. Nah, standar kita berbicara, standar kalam itu harus lafzun, harus murakkab, harus mufid, harus bil wad'i. Lafzun berlafaz, dan lafaz itu harus ada suaranya atau ada suara dan dari huruf hijaiyah, hijaiyah. Nah, ini namanya lafaz. Dia ada suaranya
dan dia tersusun dari huruf hijaiyah. Seperti Zaidun. Kalau kita bilang Zaid ada suara ada. Ini tersusun dari huruf hijaiyah ya, ada zai, ada ya, ada dal. Kalau kita cuma bilang ini tok 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 atau suara hewan atau suara apa, ada suaranya tetapi tidak ada huruf hijaiyahnya. Meong tidak ada huruf hijaiyahnya. Taib. Ini syarat pertama, harus yang bersuara dan berhuruf hijaiyah. Syarat kedua harus murakkab. Tadi kita contohkan Zaid, Zaidun. Zaidun saja bukan murakkab, harus nambah minimal dua kata. Zaidun qaimun, Zaid kalimah, qaim kalimah, izan murakkab. Yang tersusun, yang namanya tersusun harus lebih dari satu. Yang ketiga mufid. Mufid artinya langsung paham kita, tidak perlu pertanyaan, tidak mengundang pertanyaan besar. Zaidun qaim, semua paham. Ya akhi Zaidun qaim. Taib, barakallahu fik. Ya akhi al-masjid kabir. Taib. Fahimna mubasyarah. Tapi kalau bilang al-ustadzu al-kabir, al-ustadzul kabir. Al-ustadz kalimah wa huwa lafaz, kabir kalimah, lafaz. Al-ustadzul kabir lafaz dan murakkab. Tapi apakah mufid? Al-ustadzul kabir, ustadz yang besar, sampai di sana paham? Ada pertanyaan besar, ada apa? Dia butuh sesuatu, harus butuh kalimat. Al-ustadzul kabir qaim. Nah, setelah ada qaim baru jadi mufid. Kalau al-ustadzul kabir cuma ini saja al-ustadz, karena ini sifat saja, mensifati si ustadz, belum kita tahu dia ngapain. Al-ustadzul kabir qaim. Taib. Yang keempat harus bil wad'i artinya pakai bahasa Arab. Nah, jadi syarat kalam itu dalam bahasa Arab dia harus ada lafaznya dari huruf hijaiyah, dia harus murakkab lebih dari satu, dia harus mufid, paham langsung, harus bil wad'i, harus lughah al-arabiyah. Ini disebut syarat kalam. Kalau ditanya apa syarat kalam, lafzun murakkab mufid bil wad'i. Kalau ditanya apa definisi, apa pengertian kalam, jumlah kalimat dalam bahasa Arab, lafzun murakkab mufidun bil wad'i. Ini syarat sekaligus pengertian kalam. Sampai di sini insyaallah paham? Taib. Kita pindah ke, lalu muallif mengatakan wa aqsamuhu salasatun. Ismun, tolong dilihat kitabnya, wa aqsamuhu salasatun supaya langsung paham kitabnya. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Tadi kita sudah menjelaskan ada huruf, ada kalimat, ada kalam. Nah, kalam ini terbentuk dari kalimat. Nah, kalimat itu kalimatun fil lughah al-arabiyyah ada tiga. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Nah, semua kata kita membuat kalam itu dari isim atau dari fi'il atau dari huruf. Karena kalimat itu ada isim, ada fi'il atau huruf. Isim plus isim kalam, isim plus fi'il kalam, fi'il plus harf kalam, harf plus isim kalam. Nah, ini yang kalau mau buat kalam kita gojlok yang tiga ini. Kita campur-campur, ada isim, ada fi'il, ada harf. Pasti kalau mau buat kalam pasti ada tiga. Kalau mau buat kalam pasti ada tiga. Mau bicara apa saja di Quran, mau bicara Allah, firman Allah itu apa saja, semuanya terdiri dari isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang masalahnya mana kita tahu, bagaimana kita tahu yang tiga ini masing-masing. Lalu muallif mengatakan fal ismu yu'rafu. Fal ismu, dari kata fal ismu yu'rafu berarti ini sedang berbicara tanda isim. Apa tanda isim? Yu'rafu bil khafdi. Apa yang pertama? Al khafd. Al khafdi di sini maksudnya kasrah. Nah, bil khafdi di sini dengan khafat. Kalau ada kata yang khafat berarti dia isim. Yang kedua ada tanwin. Ini contoh tanwin, dhamma fathatain, kasratain dan dhammatain. Kalau ada isim yang bertanwin, Zaidun berarti dia
Kalau ada kalimat harus dia isim, ada kalimat bertanwin harus isim. Yang ketiga ada alif lam. Kalau ada isim misal alhamdu, al ustazu, al masjidu itu pasti isim. Yang keempat ada huruful khafdi. Nah, ada huruf jar. Nah, huruf jar ini contohnya yang disebutkan di kitab min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, wal kaf, wal lam dan seterusnya. Ini namanya huruf jar. Kalau ada huruf-huruf ini pasti dia isim. Yang terakhir yang disebutkan huruful qasam. Huruful qasam ini contohnya al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Nah, min apa contohnya? Minal bait, ilal masjid, anil bait, alal maktab, fil masjidi. Naam, al-ba bis sayyarah, al-lam hadha al masjid lil risalah, hadha al qalam lil ustad. Naam, al-wawu apa contohnya? Wallahi, al-ba billahi, at-ta tallahi. Naam, kalau ada wawu qasam berarti setelahnya isim. Kalau ada huruf jar berarti setelahnya isim. Nah, ini cara kita mengenal isim. Kalau ada salah satu saja tandanya ini berarti dia isim. Kalau ada tanwin pasti dia isim. Ada alif lam pasti dia isim. Ada kalau dia kasrah jar juga isim. Kalau ada sebelumnya huruf jar juga isim. Ada sebelumnya huruful qasam pasti isim. Baik, kita pindah ke fiil. Bagaimana mengenal fiil? Fiil dikenal dengan ada qad atau sin atau saufa atau ta'ut ta'nis as-sakinah. Qad di sini bisa fiil madi, bisa fiil mudhari. Qad zahaba, qad qama, qad jalasa. Atau fiil mudhari qad yajlis, qad yanzur, qad yaqra. Nah, kalau ada qad berarti setelahnya fiil. Ada sin, kalla saya'lamun. Ada saufa, summa kalla saufa ta'lamun. Berarti ta'lamun fiil, saufa juga fiil. Nah, semua fiil yang bisa dimasuki sin dan saufa di sini adalah fiil mudhari. Dan ta'ut ta'nis di sini hanya fiil madi saja. Contoh qoma jadi qomat. Ta'ut ta'nis maksudnya kalau ada ta ini fiilnya jadi muannas. Qoma muzakkar, jadikan muannas qomat. Jalasa muzakkar, jadikan muannas jalasa. Zahaba muzakkar, jadikan muannas zahabat. Kalau ada zahabat berarti dia fiil. Intinya tidak selalu ada. Kalau syarat isim ini harus ada salah satunya. Tapi kalau fiil tidak selalu ada tandanya, tetapi bisa dimasuki ini. Misalnya ada fiil zahabal ustad. Zahaba fiil atau isim atau harf? Gak ada tandanya. Tapi bisa tidak qad zahaba? Bisa. Arab mengucapkan itu. Tapi kata al-masjid. Al-masjid. Nah, ini isim atau fiil? Bisa ndak qad masuk? Nah, qad al-masjidu. Arab tidak pernah mengatakan itu. Sil masjid enggak ada. Saufal masjid enggak ada. Al-masjidat enggak ada. Qalamat enggak ada. Nah, intinya ini hanya khusus masuk ke fiil. Dan yang terakhir huruf. Dari mana kita kenal huruf? Kata muallif, silahkan baca kitabnya. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ma la yasluhu. Apa arti ma la yasluhu? Tidak boleh ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tidak boleh ada dalil. Apa arti dalil? Tanda al-isim, dan juga tidak boleh tanda fiil. Kalau bertemu dengan kalimat itu tidak mungkin ada tanda fiil dan tanda isim. Maka ini adalah harfun. Contohnya huruf jar. Min. Ada alif lam? Enggak ada. Ada tanwin? Enggak ada. Ada majrur sebelumnya huruf jar? Enggak ada. Dia huruf jar. Qasam ada? Bisa dimasuki huruf qasam? Enggak bisa. Berarti dia
huruf. Bisa tambahin qad atau sin atau sofa atau tak tanis? Nggak bisa. Huruf-huruf ini tidak bisa dimasuki tanda isim dan tanda fi'il. Berarti sudah selesai pelajaran kita hari ini, babul kalam. Khulasahnya kita sudah tahu menjawab pertanyaan yang pertama, al-kalam. Apa maksud al-kalam? Susun yang kedua, bahasa Arab itu mau bicara bahasa Arab tersusun dari apa? Kita jawab tersusun dari huruf, lalu jadi kalimat, lalu menjadi kalam. Taib. Sekarang kalimat apa arti itu al-kalam? Apa maksud al-kalam? Atau apa syarat kalam? Halus, mulafzun, murakkab, mufid, bil wad'i. Yang keempat, apa arti lafaz? Apa arti murakkab? Apa arti mufid? Apa arti wada'? Pertanyaan selanjutnya, kalimat itu, kalimat kita mau buat kalam pasti ada kalimat. Nah, kalimat itu apa sih? Kalimat itu ada 3, itu isim dan fi'il, huruf. Kalau mau buat kalam pasti dari yang 3 ini aja, isim, fi'il, huruf. Kalau baca sesuatu pasti dia dari yang 3 ini saja, isim, fi'il, dan harf. Isim kita tahu tandanya yang 5, fi'il kita tahu tandanya 4, dan huruf yang tidak punya tanda. Tandanya adalah tidak ada tanda. Cukup sampai di sini insyaallah untuk memahami babul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.